Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Distri Rengganis Aprilia dengan NPM 10301200175 dan saya Putri Intan Utami dengan NPM 10301200165 akan mempresentasikan mengenai peristiwa Perang Salib. Adapun penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Distri Rengganis Aprilia. Padanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian Perang Salib. Perang Salib ialah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Menurut Philip Kahiti, Perang Salib adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak tahun 632 Masehi yang merupakan pihak penyerang di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga Spanyol dan Sisilia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari orang Islam. Peristiwa Perang Salib terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah dalam kekuasaan Turki Bani Saljuk. Perang Salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam ALP Arselan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau 1071 menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Pidato yang mungkin paling besar hasilnya dalam sejarah ialah pidato Paus Urbanus II pada tanggal 26 November 1095 di Clermont atau Prancis Selatan. Orang-orang Kristen mendapatkan suntikan untuk mengunjungi kuburan-kuburan suci dan merebutnya dari orang-orang bukan Kristen serta menaklukkan mereka. Seruan bersama Tuhan menghendaki yang sedemikian menggelora di seluruh negeri dan memiliki pengaruh psikologis baik lapisan masyarakat bawah maupun atas. Di musim semi tahun berikutnya, 150.000 orang yang terdiri dari sebagian besar orang-orang Prancis berkumpul di Konstantinopel. Perang Salib berlangsung 200 tahun lamanya, dari mulai 1095 sampai 1293 dengan 8 kali penyerbuan. Perang tersebut bertujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berpijak dari tangan kaum muslim. Penyebab terjadinya Perang Salib. 1. Faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak berziarah. 2. Faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 disebutkan Konstantinopel atau Istanbul di Manzikert, wilayah Armenia pada 1071 dan jatuhnya Asia Keil ke bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. 3. Faktor sosial ekonomi. Pada perdagangan besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dengan mereka. Periodisasi Perang Salib. Pada periode pertama disebut periode penaklukan pada tahun 1009 sampai 1144. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus membangkitkan umat Kristen akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi, yang intinya mewajibkan untuk melakukan perang salib bagi umat Kristiani sehingga terbentuk kaum Salibin. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh sebagai kalangan masyarakat Kristen.
Akhirnya gerakan pasukan salib dapat mudah dikalahkan. Pasukan salib pertama dipimpin oleh Pierre I. Enmith sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Pasukan ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Yang kedua atau disebut periode reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192 disebabkan bangkitnya Bani Saljuk dan jatuhnya Halab atau Aleppo, Edessa, dan sebagian negeri Syam ke tangan Imaduddin Zamki 1144 Masehi. Perang Salib II dipimpin oleh Lodewijk atau Louis, Raja Prancis, Bernard de Clairvaux, dan Konrad III dari Jerman. Laskar Islam yang terdiri dari bangsa Turki, Kurdi, dan Arab dipimpin oleh Nuruddin Siddiq Saifuddin Ghazi dan Mausul dari panglima oleh Salahuddin Yusuf ibnu Ayub pada tanggal 4 Juli 1187 Masehi. Terjadi pertempuran antara pasukan Salahuddin dengan tentara salib di Hit. Yang ketiga, pada tahun 1193 sampai 1291 dikenal dengan periode kecil-kecilan atau periode kehadiran pasukan salib. Periode ini telah terukir dalam sejarah, yaitu munculnya pahlawan wanita yang terkenal dan gagah berani, Caesar Ad-Dur. Dia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis VI. Dalam periode ini, pasukan salib selalu menderita kekalahan. Meskipun demikian, mereka telah mendapatkan hikmah yang besar. Mereka dapat mengetahui peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dari timur sampai Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Periode 4, tentara salib berpendapat bahwa jalan untuk merebut kembali Baitul Maqdis adalah harus dikuasai terlebih dahulu oleh keluarga Bani Ayub di Mesir. Periode kelima, perang salib tetap berada di Konstantinopel dan tidak henti-hentinya dengan pihak Kaisar. Periode 6, dipimpin oleh Frederick II dari Hohenstaufen, Kaisar Jerman dan Raja Italia, dan kemudian menjadi Raja Muda. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Intan Utami. Persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai jalannya Perang Salib. Next. Perang Salib ini berlangsung dalam kurun waktu hampir 2 abad, yakni antara tahun 1055 sampai dengan 1291 Masehi, dengan serangkaian peperangan, di mana pada tahun 490 Hijriah atau 1096 Masehi, pasukan salib yang dipimpin oleh Komandan Walter dapat ditundukkan oleh kekuatan Kristen Bulgaria. Kemudian Peter yang mengomando kelompok kedua pasukan salib bergerak melalui Mongolia dan Bulgaria. Pasukan ini berhasil menghancurkan setiap kekuatan yang menghalanginya. Setahun kemudian, pada tahun 491 Hijriah atau 1097 Masehi, pasukan Kristen di bawah komando Godfrey bergerak dari Konstantinopel dan berhasil menaklukkan Antioch setelah mengepungnya selama 9 bulan. Selanjutnya, pasukan salib bergerak ke Ma'arat an-Nu'man, sebuah kota termegah di Syria. Pasukan salib selanjutnya menuju Yerusalem dan dapat menaklukkannya dengan mudah. Selama terjadi peperangan tersebut, terjadi pula perselisihan antara Sultan Saljuk. Hal ini memudahkan pasukan salib merebut wilayah Islam. Dalam kondisi seperti ini, datanglah Muhammad yang berusaha mengabaikan konflik internal dan menggalang kesatuan dan kekuatan Saljuk untuk mengusir pasukan salib, dan Baldwin penguasa Yerusalem pengganti Godfrey dapat dikalahkan.
Sepeninggal Sultan Mahmud, tampil seorang perwira muslim yang cakap dan gagah pemberani. Ia adalah Imaduddin Jangki, seorang anak dari pejabat tinggi Sultan Malik Shah. Satu persatu, Jangki meraih kemenangan atas pasukan salib, hingga ia merebut wilayah Edessa pada tahun 539 Hijriah atau 1144 Masehi. Kepemimpinan Imaduddin Jangki diganti oleh putranya yang bernama Nuruddin Mahmud. Ia segera memainkan peran baru sebagai penakluk. Keberhasilan Nuruddin menaklukkan kota Damaskus membuat sang khalifah berkenan memberi gelar kehormatan Al-Malik Al-Adil. Next. Selanjutnya, saat kepemimpinan oleh Sultan Salahuddin, beliau memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, di mana ribuan rakyat Muslim dibantai oleh pasukan salib Kristen. Setelah beberapa lama terjadi pengepungan, pasukan salib kehilangan semangat tempur dan memohon kemurahan hati sang Sultan. Jiwa sang Sultan terlalu lembut dan penyayang untuk melaksanakan dendamnya, sehingga Sultan pun memaafkan mereka. Lalu pada tanggal 14 September 1189 Masehi, Salahuddin terdesak oleh pasukan salib. Namun keponakannya bernama Taqiyuddin berhasil mengusir pasukan salib dari posisinya dan mengembalikan hubungan dengan Acre. Kota Acre kembali terkepung selama hampir 2 tahun. Sekalipun umat Muslim menghadapi situasi yang serba sulit selama pengepungan ini, namun mereka tidak patah semangat. Sultan Salahuddin merasa kepayahan menghadapi peperangan ini. Selama itu pun pasukan Muslim dilanda wabah, penyakit, dan kelaparan. Setelah berhasil menundukkan Acre, pasukan salib bergerak menuju Asqalan, dipimpin Jenderal Richard. Bersama dengan itu, Salahuddin sedang mengarahkan pasukannya dan tiba di Asqalan lebih awal. Ketika tiba di Asqalan, Richard mendapat kota ini telah dikuasai oleh pasukan Salahuddin. Akhirnya Richard mengirim delegasi perdamaian menghadap Salahuddin. Dan akhirnya sang Sultan pun menerima tawaran damai tersebut dan mengakhiri Perang Salib ketiga. 2 tahun setelah meninggalnya Salahuddin juga berkobar Perang Salib atas inisiatif Paus Celesti III. Namun sesungguhnya peperangan antara pasukan Muslim dan pasukan Kristen telah berakhir dengan usainya Perang Salib III, sehingga peperangan berikutnya tidak terlalu dikenal. Next. Next. Adapun dampak Perang Salib, bagi dunia Eropa, keuntungan Perang Salib ini adalah menambahnya lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Ketika kembali ke Eropa, mereka pun mendirikan sebuah pasar khusus untuk barang-barang timur. Orang Barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur. Dan karena kepentingan ini, perdagangan antara timur dan barat menjadi lebih berkembang. Sedangkan dampak Perang Salib bagi dunia Islam secara garis besar memang dapat disimpulkan bahwa Perang Salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perang Salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian. Karena Perang Salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Next. Selain ekonomi, ada beberapa dampak negatif dan kerugian lain dalam dunia Islam akibat dari adanya Perang Salib. Yang pertama dari segi politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, dalam bidang militer. Dunia Barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda,
teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Kemudian dampak negatif bagi dunia Islam dalam bidang perindustrian, di mana mereka, dunia barat, dapat menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslim, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Selanjutnya ialah dalam sistem pertanian, yang sama sekali di dunia barat ini baru mereka temui di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam termasuk penemuan gula. Next. Dalam bidang perniagaan, orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli, karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah mempengaruhi lahirnya observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagai mana sudah berkembang lama di dunia Islam. Selanjutnya ialah pengaruh perang salib. Akibat yang paling tragis dari perang salib ini adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Akibatnya, seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodoks menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirinya impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Bagi umat Islam sendiri, perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tapi pada bidang pemikiran yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Dalam bidang seni pun, kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Hal itu terlihat pada bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk. Juga pada model-model arsitektur Romawi adalah hasil dari revolusi ilmu ukur yang lahir di Eropa Barat yang bersumber dari dunia Islam. Perang salib ini memberi kontribusi pada gerakan eksplorasi yang berujung pada ditemukannya benua Amerika dan rute perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Pelebaran cakrawala terhadap peta dunia mempersiapkan mereka untuk melakukan penjelajahan samudera di kemudian hari. Hal tersebut berkelanjutan dengan upaya negara-negara Eropa melaksanakan kolonisasi di berbagai negeri di timur, termasuk Indonesia. Dalam bidang seni, kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Hal itu terlihat dari arsitektur bangunan yang terdapat di gereja Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk, seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya ya. Dan perang salib ini pun memberikan kontribusi eksplorasi yang berujung pada ditemukannya benua Amerika dan rute perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Nah, itulah pengaruh perang salib ya, baik pada dunia Islam dan dunia Eropa. Adapun kesimpulan pada peristiwa salib ini ialah perang salib adalah kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani pada periode 1095 sampai 1291. Di mana perang salib ini direstui oleh Paulus atas nama agama Kristen dengan tujuan untuk menguasai kembali Yerusalem dan tanah suci dari kekuasaan kaum muslim.
Awalnya perang salib ini diluncurkan sebagai jawaban atas permintaan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodok Timur untuk melawan ekspansi dari dinasti Seljuk yang beragama Islam ke Anatolia. Perang salib ini juga dipengaruhi oleh faktor agama, politik, dan ekonomi. Perang salib sekalipun dimenangkan oleh pihak Islam, tetapi jika dilihat dari perspektif peradaban atau civilization, Islam sangat dirugikan. Dan sebaliknya Barat sekalipun kalah tapi banyak belajar dan berhasil membangun peradaban yang lebih maju setelah melihat dasar-dasar sainsnya dari peradaban Islam. Dengan kata lain, Barat berhutang jasa kepada Islam sebab tanpa transformasi peradaban melalui tragedi perang salib ini, Barat tidak bisa berdiri tegak seperti ini. Mungkin sekian untuk presentasi mengenai perang salib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.